Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ayas, MPM A1F 023016 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Bengkulu. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang mana pada materi literasi asam basa. Pertama yaitu tujuan pembelajaran, yaitu memahami konsep literasi asam basa, mengetahui alat-alat yang digunakan dalam literasi, mampu melakukan perhitungan sederhana pada literasi asam basa, kemudian memahami aplikasi literasi asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu pengertian titrasi. Titrasi adalah sebuah teknik untuk menentukan konsentrasi larutan tertentu dengan menambahkan larutan lainnya yang konsentrasinya diketahui hingga tercapai titik ekuivalen. Itu kemudian prinsip dasar titrasi asam basa. Yang pertama yaitu reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Larutan yang standar ditambahkan secara bertahap sehingga mencapai titik akhir yang ditandai dengan perubahan warna. Alat dan bahan yang digunakan pada saat titrasi asam basa itu diantaranya yaitu buret, labu air Mayer, indikator, pipet volume, asam atau basa standar yang yaitu bahan yang akan kita lakukan dalam percobaan. Yaitu selanjutnya adalah indikator pada titrasi. Yang pertama adalah indikator yaitu fenovalen yang yaitu berubah dari tidak berwarna menjadi merah muda, yaitu pH-nya tinggi berarti. Kemudian itu lakmus, merah dalam asam dan biru dalam basa. Itu lakmus itu seperti kertas yang biasanya kita akan lakukan titrasi. Itu salah satu penentuan. Kemudian yaitu pilihan indikator yang tergantung pada pH larutan yang diuji. Kurva pada titrasi asam basa sangat penting karena pada titik ekuivalen saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa, tujuan kurva pH yang berubah selama titrasi dari asam menjadi basa. Nah, itulah kita bisa menentukan kurva titrasi asam basa tersebut. Langkah-langkah titrasi. Yang pertama adalah siapkan larutan asam dan dalam labu air Mayer, tambahkan beberapa tetes indikator, isi buret dengan basa standar, teteskan larutan basa secara perlahan sambil mengaduk larutan asam. Hentikan penambahan basa saat warna larutan berubah. Nah, pada saat titrasi asam basa itu, kita bisa menentukan perhitungan pada titrasi. Contohnya, jika kita diketahui volume konsentrasi basa, maka hitunglah konsentrasi asam basa dengan rumus, yaitu dengan rumus Ma kali Fa dan Mb kali Fb. Yang mana Ma adalah molaritas asam, Mb adalah molaritas basa, Fa adalah molaritas asam, dan Fb adalah volume basa. Contoh soal yang kita bisa sampaikan yaitu asam kuat dengan volume 25 mili dititrasi dengan basa kuat 0,1 molar. Volume basa yang diperlakukan adalah 20 mili. Berapakah konsentrasi asam tersebut? Nah, dari teman-teman yang melihat video ini semoga bisa menjawab contoh soal ini dan bisa mengisi hasil perhitungan yang kalian dapat di kolom komentar. Selanjutnya yaitu aplikasi titrasi. Nah, aplikasi pada titrasi itu sangatlah luas. Salah satunya adalah dalam industri makanan untuk mengukur keasaman produk, dalam mengolah air untuk mengontrol pH, kemudian di laboratorium farmasi untuk memastikan konsentrasi bahan aktif. Kesimpulan dari materi ini adalah titrasi asam basa merupakan metode penting untuk menentukan konsentrasi larutan. Dan teknik ini banyak digunakan dalam berbagai bidang dari industri hingga penelitian. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.